Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syahrul wabarakatuh. Alun, alhamdulillah kabar gembira datang dari kantor Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Sebanyak 1.629 tenaga honorer pengaman hutan atau PAMHUT di Aceh kini dalam proses pengangkatan sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut P3K. Kabarnya, dari 1.629 formasi yang diberikan untuk Aceh ini, sebanyak 1.000 lebih sudah terisi. Masih tersisa sekira 400 formasi yang sedang dalam proses seleksi. Tentu ini adalah buah dari perjuangan panjang banyak pihak di Aceh, mulai dari para PAMHUT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Aceh, serta beberapa pihak lainnya. Di antara banyak pihak itu ada satu sosok yang disebut-sebut sebagai sosok kunci di balik berhasilnya perjuangan ini. Sosok ini dikabarkan memiliki koneksi yang sangat bagus dan kuat di tingkat pusat. Nah, benarkah demikian? Hari ini kita akan bertanya langsung kepada beliau yang telah berhadir di studio serambinews.com. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik, Bang. Nah, secara Alun, berdasarkan data yang kami terima dari para anggota PAMHUT di Aceh juga pihak-pihak lainnya, Pak T.A. Khalid, ini beliau adalah anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang saat ini dipercaya sebagai Ketua Forum bersama anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, telah lama berjuang untuk kesejahteraan para penjaga hutan di Aceh ini. Selain Pak T.A. Khalid, kami juga mengundang salah satu bagian dari DLHK Aceh yang mengurusi PAMHUT, yaitu Sekretaris DLHK Aceh, yang juga mantan Kasat Polhut ya, Kasat Polisi Hutan nih Polhut. Assalamualaikum Pak Jul Rahmadi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat lah. Iya, alhamdulillah ya. Ini sebagai Kasat Polhut atau PAMHUT yang sudah lama menjabat, Pak Jul Rahmadi tentu memiliki banyak cerita dan tahu persis bagaimana perjuangan para PAMHUT di Aceh, termasuk peran Pak Tia Khalid di dalamnya ya. Tapi sesuai adat Aceh, ini pun mulia aja me, ya kan, Bang ya. Maka sebelum masuk ke inti acara, terlebih dahulu kita sapa dan sambut anggota DPR RI asal Aceh. Ini Pak Tia, kita tanya lagi nih. Kabarnya Alhamdulillah. kadang tadi baik. Ya, alhamdulillah kita sehat. Sehat. Sudah berapa hari di Aceh ini? Lebih kurang 3 minggu masa Sudah reses. 3 minggu. Udah 3 minggu. Reses. Reses di lapangan tuh. Di Di dapil. acara apa aja nih? Acara reses disampaikan juga kemarin datangnya Menteri Kehutanan, Dubes Inggris menyangkut dengan penyelesaian konflik gajah. Jadi kita optimalkan, sekarang lagi kita optimalkan itu. Ini pas nih ya, berarti acaranya memang acara ini ya. Kita bicara ini tentang kilas balik perjuangan para PAMHUT nih. Iya. Angkatan 1.629 formasi, luar biasa nih. Berarti dalam kaitan itu juga ya, Pak Tia Khalid ada di sini. Maksudnya dalam kaitan hutan. Ya, berhubung kan di Komisi 4 kan kami membidangi pertanian, perikanan, kehutanan. Jadi kemarin Dubes Inggris. Apa kegiatan Pak Dubes Inggris? Sebenarnya kan itu menyangkut dengan konflik gajah yang sudah berkepanjangan di Aceh. Seluruh Aceh pada prinsipnya kan konflik gajah kita kan mulai pasca damai. Jadi kita damai dengan manusia, kemudian konflik dengan gajah. Kemudian terus kita advokasi, malah 4 tahun yang lalu saya di Komisi 4 telah dapat kita lakukan menjadi kesimpulan di Komisi 4 bahwa penyelesaian konflik gajah di Aceh harus secara komprehensif. Karena selama ini kan penanganan gajah kan dengan mercon. Jadi itu menurut kami itu bukan penyelesaian. Itu sama dengan orang sakit gigi kasih panadol. Kan itu bukan penyelesaian. Maka alhamdulillah 4 tahun lalu saya juga masih di Komisi 4. Waktu saya masih di Komisi 4 kita berhasil memasukkan menjadi kesimpulan rapat bahwa penyelesaian konflik gajah di Aceh harus dilakukan secara komprehensif. Nggak boleh dengan pakai senjatanya. Mercon. Itu bukan penyelesaian, mencegah. Kan sampai kapan kita mencegah? Maka oleh karenanya alhamdulillah memang 4 tahun
waktu yang lama tidak terlaksana karena memang menyelesaikan konflik gajah ini kan bukan cuma butuh uang, butuh lahan dan lain sebagainya. Ini penyelesaian secara damai ini. Secara damai. Jadi tiba-tiba Pak Prabowo jadi presiden, dihibah tanahnya, diberikan tanahnya lokasi penyelesaian konflik minimal untuk daerah Takengon dan sekitarnya sudah bisa kita tangani dulu. Ini Aceh Utara katanya banyak sekali nih. Banyak. Malah Itu apa yang dilakukan prosesnya bagaimana? pertama kan bagaimana kita melakukan barrier pencegahan masuk. Kenapa gajah masuk ke kampung? Karena juga mereka kekurangan makanan. Sehingga kita juga harus melakukan konservasi untuk menjaga makanannya. Kenapa dubes Inggris sampai harus datang ya soal? Nah, kebetulan waktu Pak Prabowo ke Inggris, Raja Inggris mendengar mungkin tentang gajah Sumatera, gajah Aceh. Kemudian Inggris via WWF menyampaikan beliau ingin membantu penyelesaian dan ingin melakukan konservasi gajah di Aceh. Cuma butuh lahan. Kebetulan kan ada Pak Prabowo punya HTI THL yang tempat saya kerja dulu. Beliau memberikan, diminta 10.000, 20.000 dikasih. Nah, maka kemarin Menteri Kehutanan, pihak THL, kemudian WWF dan Dubes Inggris turun bersama-sama. Maka saya di Komisi 4 dan juga kita undang pemerintah Aceh, Mualim. Yuk kita barenglah bekerja membangun sinergitas agar terutama bagi kita orang Aceh, konflik gajah ini selesai. Sayang kan masyarakat dan nama masyarakat. Semoga insya Allah ini, walaupun ini tidak gampang. Bukan cuma, kan gajah bukan cuma di Aceh Utara, bukan cuma di ini. Malah Barat Selatan juga masih. Ini kan pelan-pelan. Nah, karena nih kalau PD ini saya sering juga. PD juga. Ya di Kemala itu. Tangsi. Kan, dia nggak bisa panen durian lagi. Katanya. Betul. Ada gajah di sana. Maka di samping langkah lain kita juga mencoba melakukan beberapa koridor untuk itu. Nah, jadi memang pada prinsipnya tidak gampang menyelesaikan itu. Tidak gampang. Tapi insya Allah di saat kita mau berupaya. Kayak ini kan waktu pengangkatan Pak Mahfud ini kan nggak gampang. Nggak gampang. Makanya kalau sama-sama kita konsisten berikhtiar, insya Allah bisa. Walaupun mungkin tidak sama dengan kita balik telapak tangan. Butuh waktu, butuh keseriusan, butuh istiqamah. Gitu saya pikir. Tentu butuh koneksi. Betul. Nah, kami ini dapat kabar nih Abang ditunjuk sebagai ketua forum bersama nih anggota DPD RRI asal Aceh. Ini gimana ceritanya? Sebenarnya kami malam itu bukan rapat masalah Forbes. Di sini, di Banda Aceh? Di Banda Aceh. Ya kapan tuh? Berapa hari lalu? Pas sebenarnya menyangkut pulau yang 4 pulau itu. Jadi selama ini mungkin kami DPR berjalan sendiri-sendiri ke teman-teman, juga pergi ke pulau. Kan rasanya semua kita sepakat pulau itu milik kita. Tapi kan masing-masing. Sedangkan kekuatan politik kan bukan pada masing-masing, pada kebersamaan. Maka Gubernur Aceh mengundanglah kami. Mengundang dalam rangka bagaimana sikap kita bersama terhadap 4 pulau yang diambil oleh Depdagri untuk Sumatera. Dimasukkan ke Sumatera. Sehingga kami datanglah semua teman-teman Forbes. Ada beberapa orang yang berhalangan, ada yang berhaji dan lain sebagainya. Kami datang. Dalam rapat Forbes bersama gubernur, intinya kami melihat data-data konkret tentang kepemilikan kita. Itu clear, selesai. Tiba-tiba Mualim minta agar kita lebih sinergi, berkomunikasi dan lain sebagainya, menyarankan harus ada ketua Forbes. Diarahkan saya, teman-teman juga bersepakat di situ. Sebenarnya bukan itu awalnya. Tiba-tiba aja saya disepakati ditunjuk menjadi ketua Forbes. Itu saja. Jadi Pak TA nih sebagai ketua Forbes, kalau sekretaris? Sekretaris Cage, Azhari Cage, DPD. Kemudian ada bendaharanya Ibu Darwati. Wakil ketuanya Pak Irmawan. Pak Nasir, Dewan Penasehatnya, ketuanya Pak Nasir dan Haji Umar. Ada dua. Jadi ini
apa sebenarnya Forbes ini kan forum bersama aja sebenarnya. Ya, kita Bukan kalau struktural SK. ya cuma kalau untuk perjuangan kan butuh Iya, butuh sinergitas sebenarnya. sinergitas, ya. Ada program mungkin Forbes ini di waktu dekat ini ada program. Sebenarnya Forbes ini bukan programnya yang utama, tapi bagaimana membangun sinergitas. Pertama, kekompakan kami sesama anggota DPR dan DPD. Setelah kami sendiri kompak, bagaimana membangun komunikasi dengan pemerintah Aceh sehingga perjuangan kita bisa bersama-sama. Jadi intinya kami di Forbes ini bagaimana menjadi katalisator perjuangan Aceh. Apa yang mereka perjuangkan disampaikan kepada kami agar kami juga bisa berjuang dengan cara kami di DPR. Pemerintah juga melakukan hal perjuangan menurut cara pemerintah, kami melakukan dengan cara kami. Di sinilah perlu sinergitas antara Forbes dengan ini, agar apa yang diperjuangkan pemerintah kami juga tahu. Apa yang kami sedang perjuangkan juga kami tahu. Karena kami ini kan pejuang politik asalnya. Perjuangan politik kan bukan cuma perjuangan kata-kata, bukan cuma perjuangan retorika, bukan cuma asal ngomong dalam rapat-rapat, tapi perjuangan politik kan bagaimana narasi, bagaimana komunikasi, dan bagaimana administrasi. Jadi kita pintar bernarasi, kita pintar berorasi, tanpa data yang konkret kan juga sia-sia. Maka data ini kan pemerintah yang punya. Nah, maka disinilah perlu kita bangun komunikasi, bangun sinergitas, agar setiap perjuangan kita dilandasi oleh data yang konkret, informasi yang jelas, dengan fakta-fakta yang real, sehingga perjuangan kita lebih mudah. Saya pikir itu aja. Ini soal Forbes nanti kayak panjang kita Oh iya, iya, perlu iya. waktu lain kita bahas ya. Karena ini kan penting ini. Penting Tuh. Forbes nanti kita akan bahas di waktu lain. Ini kita kembali ke judul podcast kita hari ini karena ada Pak Sekdis. Oh iya, iya. Yaitu kilas balik perjuangan 1629 Pamhut Aceh menjadi ASN. Bagaimana ini ceritanya? Ini versi Pak Tia dulu. Nanti kita tanya Pak Sekdis. Sebenarnya ini bukan perjuangan saya, Ya. bukan juga kunci, tapi kan ini mungkin Allah berkehendak demikian. Awalnya mungkin ini biasa-biasa aja. Sebenarnya pasca saya dilantik menjadi anggota DPR RI pada periode 2019-2024, saya dilantik Oktober 1 Oktober 2019. Setelah dilantik, saya dipercayakan menjadi anggota di Komisi 4. Pulang saya ke Aceh, tiba-tiba dikontak oleh Fadal. Al-Fadal mengkontak saya, Pak, ini Bapak kan di Komisi 4. Terus, teman-teman Pamhut selama ini tidak tahu harus bersuara di mana. Al-Fadal pada saat itu udah Pamhut. Kurang tahu saya waktu itu. Saya kurang tahu. Dia karena dia tim saya di lapangan, saya karena dia tim saya di Biren, kan saya mendengar suara dari tim saya. Saya tidak tahu dia Pamhut. Yang saya tahu dia tim saya. Kemudian dia sampaikan, Pak, boleh nggak teman-teman Pamhut ingin curhat? Karena selama ini mereka tidak tahu harus curhat kemana. Oke, saya terima. Pas teringat saya itu sekitar bulan November 2019. 19. Masih baru dilantik, ya? Lebih kurang sekitar 1,5 bulan saya dilantik. Langsung ditodong. Dia langsung ditodong. Sama Al-Fadal. Saya terima mereka ramai di depan rumah saya, di balai. Di depan rumah saya ada satu balai itu, duduk. Saya dengar curhat mereka. Semua datang, mungkin hampir 40-30 yang datang. Dia ceritakan bagaimana kisah. Rupanya mereka honor. Malah katanya kalau tiap tahun mereka harus menunggu SK. Dan saya mendengar bagaimana kisah beratnya kinerja mereka. Kadang-kadang harus berhadapan dengan orang illegal logging, yang kadang-kadang berisiko nyawa dan lain sebagainya. Rasa iba muncul. Saya lihat, ini enggak ya juga ini. Rasanya negara tidak adil. Masa mereka yang sudah bekerja begitu, malah ada yang sudah honor 12 tahun katanya, ada yang 13 tahun. Ini enggak ya. Mereka memohon kepada saya waktu itu agar mereka jadi ASN semua. Padahal saya yakin mereka tidak mungkin jadi ASN karena udah umur 35 ke atas. Undang-undang itu kan tidak mendukung itu. Tapi harus ada solusi lain. Apa yang harus saya lakukan? Ini harus saya perjuangkan. Kita dikasih kemampuan, kekuatan, kekuasaan ini kan tidak boleh diam atas permasalahan orang.
Saya coba bersuara di rapat. Saya coba bersuara. Malah waktu Ibu Menteri waktu itu nanya kepada saya secara pribadi, "Ini skemanya gimana?" Saya juga bingung. Kalau saya harus masukkan mereka, harus diterima menjadi ASN semua, secara aturan tidak mungkin, Pak. Karena umurnya udah melebihi 35 tahun ke atas. Nah, tiba-tiba terus dalam perjuangan. Malah pernah fraksi Gerindra mengusulkan perubahan undang-undang ASN untuk menampung honorer guru-guru dan sebagainya. Akhirnya mentok. Apa? Tiba-tiba adalah satu celah yang namanya P3K tadi. Nah, saya perjuangkan. Saya perjuangkan terus, saya bersuara, terus bersuara. Memang harus yakin kita. Menjada-wajada. Kita terus saya perjuangkan. Akhirnya Alhamdulillah singkat cerita. Ingat saya, bulan Agustus 2023, suara saya yang selama ini terus saya perjuangkan dapat menjadi kesimpulan rapat. 3 tahun kemudian. 2019, 2020, 21, 22, 23, 5 tahun. Pas, kalau tidak salah tanggal saya lupa, bulan Agustus 2023, perjuangan saya menjadi kesimpulan rapat Komisi 4. Kenapa penting masuk kesimpulan? Karena di saat itu menjadi kesimpulan rapat, itu bukan lagi urusan Tia Khalid dengan menteri. Sudah menjadi urusan DPR dengan kementerian. Lembaga. Jadi Alhamdulillah masuk. Begitu masuk dalam kesimpulan Komisi 4, saya kejar. Sehingga Alhamdulillah saya telepon DLHK, Pak Anan, saya kemudian terus kita kejar. Bulan Agustus, September, Oktober, kalau nggak salah. Oktober, saya suruh kirim surat ke Jakarta. Malah ada kendala karena pergantian PJ Gub waktu itu, yang Pak Ahmad Marzuki tidak paham tentang perjuangan saya, kan beliau orang baru. Telepon oleh Pak Anan, oleh teman Afdal, bahwa Pak Gub belum teken ini. Saya kan tunggu surat di Jakarta. Saya telepon Pak Gub teken itu. Saya ini udah 5 tahun berjuang untuk itu, jangan terhambat gara diteken. Saya bawa terus, kemudian Alhamdulillah jadi goal diterima bahwa 1.600 itu mendapat porsi menjadi P3K di Aceh dengan ketentuan tes ya pasti. Tapi Alhamdulillah saya merasa bersyukur, mungkin tidak ada dinas manapun di Republik ini yang bisa terima P3K 1.000. Tapi itu yang tahu. Saya rasa, tapi yang tahu kan orang dinas. Orang dinas saya tidak tahu, tapi Alhamdulillah saya bersyukur. Memang nawaitu yang baik, konsistensi, memang perjuangan kita tidak sia-sia. 2019, bulan November, 2023, bulan Agustus menjadi kesimpulan rapat. Oktober sudah masuk surat, kemudian terus advokasi, kemudian masuk Menpan RB, Alhamdulillah tercover. Dan sekarang Alhamdulillah banyak teman-teman sudah menjadi Pamhut yang sudah menjadi P3K. Malah kita lagi berjuang, nanti mungkin harus menjadi Polhut satu komando dengan Polhut nasional. Apa mendorong Pak TA ini fokus memperjuangkan ini? Apa karena cerita itu tadi ya? Pertama memang, pertama dari cerita itu. Kalau mereka tidak ceritakan, saya juga tidak tahu. Jadi mereka menceritakan, saya melihat nasib mereka, perjuangan mereka, rasanya tidak adil. Masa begitu caranya? Maka saya sebagai wakil rakyat, saya mendengar keluh, ya diberi kewenangan, kekuasaan di parlemen, maka saya lakukan itu. Rasanya kalau saya lakukan juga berdosa saya. Maka saya ikhtiarkan. Tapi memang nggak gampang. 5 tahun, konsisten saya. Orang bilang, apa itu aja ngomong. Nggak apa-apa. Saya lebih bagus mengaji satu halaman, tapi bisa daripada pindah-pindah halaman. Saya nggak mau pindah. Terus saya ngomong. Iya kan? Istiqomah. Untuk apa gini? Saya satu ayat, tapi harus bisa. Daripada kita banyak-banyak ini semua nggak bisa nih. Saya sebelum halaman 1 belum tuntas, nggak mau saya pindah halaman 2. Saya ngomong terus. Kalau bahasa Aceh, buat baca-baca tapu. Tapi tapu aja. Tapu aja kapur. Tapi memang kadang-kadang orang melihat saya perjuangan saya ke Pamhut itu, kadang-kadang orang bilang, kok ada dasar di begah? Kita bawa ada dasar, ada hani jojo lah. Ada dasar. Ada dasar lagi. Mah hani bibi lah. Lu hana. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah. 1.600 ini luar biasa. Kita tanya ke ini, biar ini dari versinya. Ini tadi
langsung Pak DA kan cerita, Nah, kan nggak boleh satu satu iya, ya ini satu. kan cerita saya, menurut saya, perasaan saya. Nah, kita beralih Pak Jul ini bisa ceritakan nih dulu cerita Pak Jul nih sejak kapan menjadi Polhut ya atau Pamhut gimana Pak Jul? Eh, Makasih banyak. Nal. Jadi saya rekrutan Polhut pertama itu di masa setelah damai di 2026. Di Hmm. 2026 itu kita memang kekurangan tenaga-tenaga pengamanan hutan, terkhususnya tenaga Polhut. Hmm. Jadi direkrutlah kami dari pemerintah daerah sebanyak 35 orang. Sebanyak 35 orang ini menjadi tenaga Polhut. Nah, jadi kita di sini harus kita bilangkan juga ada yang namanya Polhut, ada namanya Pamhut. Pamhut. Nah, jadi kan selama ini orang antara Pamhut dan Polhut ini kan Iya. sering Kami anggap sama tuh. dianggap sama. Jadi Hmm. pas di saat Pak TA berjuang di tingkat level atas di kementerian, mungkin Ibu Menteri pun bingung, kok ini Pamhut gitu. Rupanya karena kan Polhut ini pegawai negeri sipil. Nah, itu PNS disebut ya. PNS. Sedangkan Pamhut ini tenaga kontrak yang memang adanya cuma di Aceh. Nggak ada ya di daerah Tidak ada lain? di provinsi lain. Jadi pasca damai kita merekrut tenaga-tenaga Pamhut ini untuk perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan hutan kita yang hari ini berjumlah 3,5 juta hektar. Ini berarti bagian dari kekhususan Aceh juga ini Pamhut ya. Karena nggak ada di daerah lain kan? Tidak ada di daerah lain. Jadi Iya, kita memang kayak Pak TA bilang tadi, kita memang kekhususan ini Aceh yang betul-betul konsisten untuk perlindungan pengamanan hutan. Pantas ini Pak TA berat juga memperjuangkan di sana. Karena bingung Pak Menteri, Ibu Menteri. Iya kan? betul. Polhut mana ini kenapa ada Polhut Iya, ya? jadi Terus konsisten. Jadi sehingga di tahun 2007 dan 2008 kita merekrut tenaga Pamhut pertama dari jumlah 1.000. pada saat itu Pak Jul Polhut ya? Saya sudah berstatus Polhut masa itu. Sudah PNS. Sudah PNS. Jadi karena jumlah Polhut ini seperti Pak TA katakan tadi, kita kan tidak bisa merekrut PNS ini dengan kriteria misalnya umurnya udah terbatas. Nah, 35, jadi kawan-kawan sebagian kawan-kawan ini kita rekrutlah menjadi tenaga pengaman hutan di 2007 dan di 2008. Rencana kemarin efisien yang untuk 3,5 juta hektar hutan Aceh itu dikawal oleh 5.000 tenaga pengamanan hutan. Tapi seiring perjalanan kita yang mampu merekrut di 2007 dan 2008 itu sebanyak 2.000 tenaga pengamanan hutan di Aceh. Jadi yang diperjuangkan ini 1.600 formasinya yang tinggal. Jadi kayak ini, seiring perjalanan perlu kami terangkan juga, seiring perjalanan dari tahun ke tahun ini mereka kan dari 2006 sampai dari 2007 ke 2008. Berarti sekarang masa kerja mereka kan hampir 19 tahun. Dan itu bukan masa yang kecil. Makanya perjuangan Pak TA di sini sangat-sangat dominan dan sangat-sangat memang kita apresiasi habis. Karena di 2027, 2028 mereka masih lengkap 2000. Seiring perjalanan ada yang udah memang masih umurnya masih memadai, kita itu tes di CPNS lewat. Ada yang berhalangan lain-lainnya, ada yang meninggal dunia. Sehingga sekarang jumlah yang ada di kita ini sebanyak 1.621 orang. 1.621. Berarti diperjuangkan seluruhnya itu ya? Pak TA kemarin memperjuangkan malahan bukan 1.621 orang ini. Ada tenaga-tenaga kontrak lain pun yang di kehutanan Kita itu sekalian diperjuangkan semua. Sehingga kita mendapat kota yang memang hari ini luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Dinas DLHK mendapat kota untuk jumlah Pamhutnya aja hampir sekitar 1.600. Ditambah dengan tenaga kontrak lain. Itu Pak Jul menjadi Kasat Polhut itu sejak kapan? Berapa lama? Saya menjadi Kasat Polhut itu semenjak tahun 2008. Setelah ada perekrutan dari mereka ini, ya ditunjuk oleh Kepala Dinas Masari itu sebagai Kasat Polhut yang bertujuan memang mengakomodir kawan-kawan kita yang Pamhut ini. Jadi maksudnya kita kan memang belum satu komando, tetapi mereka ada istilahnya kami kan di sini kan agak semi militer kayak gitu. Nah, di semi militer ada pendidikan khusus, di SPN. Jadi sebelum mereka bekerja, mereka udah mengikuti pendidikan yang ada di SPN. Di SPN itu kan ada tata-tata komando semua. Sehingga kawan-kawan ini menjadi satu wadah, ada garis lurusnya kemana. Berapa lama jadi Kasat Polhut?
Saya jadi Kasat Polhut Bang dari tahun 2008 seperti saya bilang tadi sampai kemarin setelah terakhir pelantikan saya menjadi sekretaris. 2008 berarti Ya, berarti kurang lebih sekitar 19 tahun. Bang. 19 tahun. 19 juga ya. tahun. Sama dengan orang Polhut. Sama. Enggak, ini rekrut mungkin. Karena ini rekrut pas jadi ini apa mereka diangkat jadi P3K, ini Pak Julnya jadi sekdi. Sekdi. Sudah selesai. Ya. Misi Berbuat baik ke orang, Allah akan memberi. Ya, jadi memang di penerimaan mereka itu saya terlibat langsung. Jadi kriteria kawan-kawan ini saya tahu persis di mana dari tahun 2007 sampai 2008 ya. Berarti Pak Jul ini kan tahu persis bagaimana kehidupan mereka, pekerjaan mereka di hutan. Tadi Pak Tia kan cerita sekilas berdasarkan dari Ceritanya. cerita teman-teman itu di rumahnya. Sayang. Itu bagaimana mereka menghadapi illegal logging atau segala macam. Jadi dalam, Harimau tentunya kan, gajah itu. jadi dalam keseharian Mang, untuk pekerjaan mereka ini kita pun merasa bahwasanya tantangan kerja di pelindungan dan pengamanan hutan ini betul-betul berat. Yang paling berat misalnya saya contohkan terkait dengan kasus illegal logging. Hari ini kasus illegal logging yang ditangani oleh rekan-rekan ini bukan kasus yang bisa kita bilang itu kita anggap ringan, sekilas kita anggap ringan, tapi waktu kita lihat sebenarnya itu enggak. Kenapa? Kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi masyarakat ini karena ada keperluan tertentu, ada ini, ada itu. Jadi kan kawan ini menjadi tantangan tersendiri buat dia. Menjadi tantangan tersendiri sehingga dia harus memang kadang-kadang kami malam belum pulang, kadang siang, kadang pagi, kadang pun harus berkemah di dalam hutan. Jadi kalau kita terhadap konflik-konflik yang ada dengan masyarakat ini, betul-betul rekan-rekan ini memang harus banyak sabar. Harus banyak sabar karena menghadapi kita kan tiba-tiba nanti ada keributan kecil atau keributan apa ya. Mau nggak mau kita kan tetap harus kawan-kawan ini kita upayakan keselamatan dia. Ya belum lagi hidup di hutan ya. Iya. Bang, terus pulang ke rumah uangnya sedikit honor gitu. Iya. Dimarah sama istri. Dan ini tentu Bang Jul juga tahu bagaimana peran Pak Tia itu bisa diceritakan setahu Bang Jul. Jadi di 2019 mereka pernah jumpa saya dan saya memfasilitasi mereka untuk bisa berjumpa dengan kepala dinas. Jadi mereka ada membentuk satu forum namanya Forum Penjaga Hutan Aceh. Ini tenaga pambut tapi mereka forum tersendiri. Forum ini dibentuk semata-mata untuk menjawab aspirasi rekan-rekan mereka yang ada di daerah-daerah. Karena ini kan areal kerja kita kan luas Bang. Areal kerja kita ini kan seluruh Aceh. Jadi kan mereka punya satu forum ini yang mewadahi mereka. Jadi kami setujui forum itu dibentuk. Di 2019 bersama juga seizin dari dinas juga mereka menjumpai Pak TA kali. Seperti tadi jumpai di rumah Pak TA di balai, kita duduk sama-sama. Itu kita terus berproses. Pak TA pun langsung nanya ke kami juga gimana dengan mereka. Jadi rata-rata kawan-kawan kita ini yang waktu perekrutan pertama kemarin kan umurnya ada yang di 29, 30. Sedangkan persyaratan Yalah karena mereka sudah misalnya 15 tahun atau 18 tahun Iya, 15 tahun Mas hari itu. Jadi persyaratan untuk CPNS ini kan harus 35. 35 itu mulai mentoknya. Jadi skema lain apa yang bisa kita cari sehingga Pak TA mencoba memperjuangkan itu di tingkat level atas. Otomatis dengan Kementerian Kehutanan lah. Masalah itu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terus berupaya sehingga kami menyiapkan data-data yang ada. Data-data yang ada itu betul-betul disupport oleh Pak TA. Karena sampai-sampai dari kementerian telepon ini tolong ini kami siapin semua data-data pambut ini untuk memang kita poskan dengan solusi lain seperti tadi. Karena kalau untuk CPNS mungkin kan dah agak berat. CPNS-nya udah agak berat karena umurnya memang udah rata-rata rekan-rekan ini tidak di umur maksimal lagi. Itu terus berproses, kita pun berkoordinasi terus ke Pak TA nih, Bang. Berkoordinasi, memang ada beberapa kendala. Ini nggak bisa ke sini, tapi tetap berupaya. Sehingga di 2023 tadi masuk di kesimpulan rapat seperti Pak TA bilang. Jadi tugas pemerintah daerah setelah mendapat kesimpulan rapat ini kan masuk
meminta persetujuan dari gubernur. Hmm. Nah, sehingga Pak TA menunggu surat itu. Surat itu diteken oleh gubernur kalau saya tidak salah sekitar bulan Oktober. Hmm. Bulan Oktober tahun 2023, sehingga terbukalah formasi untuk rekan-rekan ini untuk tenaga pengaman hutan. Iya. Ini panjang ceritanya juga. Nah, ini sekarang itu kan 2023 itu terbuka ya, formasinya terbuka. Terus ada 1629 Iya. Bang formasinya. Sekarang bagaimana sudah prosesnya? Kondisi. Jadi hari ini jumlah pamhut kita tersisa sekitar 1.621 orang. 1.621 orang ini kan mendapat kesempatan kemarin untuk ikut tes P3K. Nah, dapat kesempatan tes untuk ikut P3K yang di tahun 2024. Di tahun 2024, seiring proses perjalanan, mereka hari ini yang dinyatakan sebagai P3K itu yang lulus sebagai P3K sebanyak 1.119 orang. 1.119 orang. 1.119 orang. Itu dan jumlah yang memang sangat-sangat signifikan itu Bang untuk dinas DLHK karena jumlahnya kan hampir rata. Ada hari ini yang tidak lewat sekitar 499 orang. Itu karena berbagai faktor tentu ya, karena mungkin kemampuan atau ya dengan kemampuan, habis itu dengan memang formasi yang tersedia mungkin di tiap-tiap KPH itu berbeda. Dan perlu kami sampaikan juga Bang di sini, tenaga-tenaga pengamanan hutan ini tidak mesti juga ada lewat di pengamanan hutan. Ada juga di rekan-rekan kita yang lewat misalnya ke dinas lain. Karena kemarin waktu dibuka formasi itu kan secara umum. Jadi yang di bawah pemerintah Aceh itu ya silakan yang memang ada kesempatan bisa ngambil ke tempat lain. Ada juga sebagian di situ. Jadi tidak semuanya ada di DLHK, tapi yang paling terbanyak tetap di DLHK di posisinya. Kalau P3K itu paling banyak kayak ya, DLHK itu 1.600 semuanya ya, semua ikut tes. Enggak, maksudnya di DLHK cuma formasinya 1.600 itu. Di DLHK formasinya ada sekitar 1.800. Tapi 1.600-nya pamhut. Pamhut 1.600 karena kan ada tenaga-tenaga kontrak lain yang juga harus kita akomodir. Ini kekhususan hasil perjuangan khusus. Hasil perjuangan khusus terutama Pak TA. Kalau nggak ada di sana mungkin nggak dapat ini ya. Kalau nggak dari kementerian, perintah kementerian misalnya. Iya, paling nggak kan kotanya tidak sebanyak ini Pak. Tapi hari ini kan rekan-rekan pamhut ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa keluar SK, sedikit bergembira lah. Itu yang 1.119 tadi. Iya, 1.119 akan segera keluar SK-nya. Ya, direncanakan sekitar. Masih berproses. Belum keluar SK. Yang itu tadi ada 400 sekian tuh gimana? 499 ini kan masuk dalam kategori sekarang kan istilahnya gimana, paruh waktu Bang. Paruh waktu, mereka tetap dipekerjakan masih di tempat semula. Cuma kita belum tahu mekanisme dari pusat ini paruh waktu ini gimana. Apa nanti ada tes berkelanjutan? Kita tunggu arahan. Apa mereka bisa langsung kayak gitu. Pada intinya mereka ini kan udah ikut tes, sudah memenuhi syarat untuk ke P3K ini. Cuma kan kemarin mungkin ada beberapa kota yang memang kelebihan. Jadi statusnya tetap ASN ya, tetap ASN dengan status P3K, bukan PNS, kan ada dua ya. Di ASN itu ada PNS, ada P3K. Ada P3K. Dia kontrak waktu tertentu nanti ya. Kontrak tertentu. Di tahun kemarin, di tahun ini Bang, di kira-kira 5 hari yang lalu, kita baru juga menerima CPNS dari tenaga pengamanan hutan. CPNS, berarti kan calon pegawai negeri sipil. Nah, itu jabatannya di pengamanan hutan dan penitipan hasil hutan. Sekitar 111 orang. 111 orang. Jadi di situ pun ada masuk anggota pamhut kita sebanyak 3 orang yang memang umurnya itu masih grade di bawah 35. Masih ada rupanya. Dari tahun 2007-2008 masih ada yang umur 35 mereka tes sehingga mereka sekarang menjadi calon pegawai negeri sipil. Jadi pada saat bergabung dulu mungkin dia masih agak remaja ya. Tamat SMA langsung gabung. Iya, ini terakhir nih udah hampir 1 jam gitu ya.
40 menit dah terakhir, mungkin ini penutup nih ya. Iya. Penutup tadi pembuka dari Pak Tia Khalid, ini penutup ada pesan untuk para pamhut ini hasil terhadap ini dan juga kepada dinas. Silakan. Pertama kita bersyukur sahabat-sahabat para pamhut semuanya, ikhtiar untuk menjadi P3K telah Allah buka. Sekarang sudah tes dan 1000 sekian sudah menjadi ASN P3K, PSN pegawai P3K, ada sisa lagi nanti mungkin bagaimana kita upayakan, dan harapan kami dengan dinas bagaimana itu menjadi bagian pamhut, polhut yang terkomando dengan pusat. Tapi pada kesempatan ini saya berharap kepada teman-teman, pertama kita bersyukur. Syukur itu bukan cuma kata-kata, tetapi bagaimana mengoptimalisasi diri yang selama ini kita sebagai honor tenaga kontrak, sebagaimana teman-teman sampaikan kepada saya di awal, bahwa sangat susah dan beban. Sekarang sudah dibuka. Maka berikan kontribusi terbaik untuk Aceh. Berikan kontribusi terbaik untuk masyarakat. Berikan kontribusi terbaik untuk mengamankan hutan. Saya pikir ini ikhtiar kita bersama, bukan karena saya, tapi karena kita semua, sehingga Allah meridai perjuangan kita. Begitu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Tia Khalid, juga Pak Jul Rahmadil ya, Pak Sekdis DLHK Aceh. Demikian secara alun perbincangan kami dengan Pak Tia Khalid, anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang sekaligus Ketua Forbes PR dan DPD RI. Nah, mudah-mudahan dengan jabatan ini Ketua Forbes juga ya, tapi dengan anggota DPR RI sudah banyak berbuat ya kan. Tapi ini khusus lagi nanti ya, pasti di Forbes itu biasa politik. Tapi ya biasa orang kan sering politik ini luar biasa Pak. Ternyata perjuangannya langsung pamhutnya dirasakan ya. Dampak ke masyarakat langsung dampaknya ke masyarakat yang kecil, kepada kesejahteraan. Mudah-mudahan Pak Tia, kami berharap ke depan bisa jangan juga misalnya ada buruh honorer, walaupun beda komisi, kadang-kadang bisa berjuang dengan koneksi partai pemerintah sana. Amin. Demikian secara alun, saya Zainal Arifin M. Nur, Pemerintah Harian Serambi Indonesia. Kami mohon diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.